Semangat pagi Bapak Ibu semua. Berikut ya saya lanjutkan untuk tutorial pendaftaran NIB nomor induk berusaha untuk keperluan mendapatkan gas LPG 3 kilo usaha mikro harus pakai NIB. Nah, untuk kategori apa saja yang sudah mendapatkan lampu hijau atau surat dari Pertamina yang dapat mengambil gas 3 kilo di pangkalan. Nah, kita lanjutkan saja ini, lanjut. Nah, ini setelah ini kita scroll paling bawah dulu nih. Scroll paling bawah, kita scroll paling bawah. Nah, kemudian saya telah membaca dan menyetujui. Nah, kemudian ini kita sentuh yang X ya, seperti biasa. Yang X ini kita sentuh. Kemudian isikan nama lengkapnya. Ini kita belakangan saja ini. Kemudian jenis usaha. Nah, di sini jenis usaha itu terdapat istilahnya nama ya, jenis usaha. Pilih sesuai kode KBLI NIB Anda. Nah, panjenengan itu bisa cek dulu di sini, langsung disentuh saja pada bagian pojok yang kiri ini ya. Kiri ini ada tanda panah ke bawah kecil. Nah, jenengan bisa sentuh mawon, langsung sentuh. Nah, nanti akan muncul bagian atas ini. Berikut adalah KBLI yang bisa digunakan atau berhak mendapatkan bantuan gas 3 kilo. Bantuan itu adalah subsidi nggih. Jadi Bapak Ibu, gas 3 kilo adalah barang yang disubsidi oleh pemerintah sehingga harganya menjadi 18.000. Nah, ini ada beberapa kriteria usaha yang bisa mengambil langsung ke pangkalan dengan cara mendaftarkan di MAP usaha panjenengan, tentunya dengan lampiran NIB atau nomor induk berusaha. Nah, berikut KBLI atau kategori usahanya. 1. Kedai makanan, yaitu usaha makanan yang siap dikonsumsi di tempat yang bisa dibongkar pasang. Jadi kalau contohnya seperti warung angkringan, nah itu kedai makanan warung angkringan bisa masuk ke kedai minuman ya. Jadi kalau yang kedai makanan itu seperti warung-warung pinggir jalan yang bukanya setiap sore, nah gitu. Kemudian penyedia makanan keliling tetap atau tidak tetap. Jadi ini asongan ya, penyedia makanan asongan. Kemudian penyedia keliling tempat tidak tetap. Nah, ini ada nomornya di sebelah kiri ini nggih, nomornya itu. Nah, ini dicermati dulu Bapak Ibu. Ini ada rumah atau kedai obat tradisional, itu juga termasuk rumah atau warung makan, yaitu sifatnya yang permanen, dibangun tetap gitu ya. Jadi perhatikan kode ini. Jika Bapak Ibu mempunyai usaha dengan kode yang seperti ini, salah satu opsinya ya. Ini seperti ini, kodenya ini ya. Kode yang ada di sebelah kiri ini. Nah, Bapak itu bisa cek di sini dulu. Jadi jika Bapak Ibu mempunyai usaha sesuai KBL ini, itu langsung saja dibuatkan NIB-nya nggih. Jadi pembuatan NIB sesuai nomor yang ada di sebelah kiri. Nah, setelah Anda paham, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke OSS-nya nggih, ke OSS-nya. Nah, baik Bapak Ibu, setelah panjenengan mendaftar OSS dan sudah berhasil mendapatkan WA. Nah, untuk yang pertama kali Bapak Ibu silakan masuk aplikasi OSS lagi. Saat sudah membuka aplikasi OSS, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalaupun ada tampilan yang seperti awal buka OSS, jadi langsung disentuh aja tanda panah ke kanan dan warna biru. Nah, kalau ini sudah seperti ini coba kita langsung masuk aja, langsung sentuh ini nih, sentuh ini masuk. Kemudian langsung dimasukkan nomor handphone karena tadi kita menggunakan nomor handphone, langsung aja kita masuk menggunakan nomor handphone yang sudah terdaftar. Nah, setelah itu masuk, sentuh masuk ya, ada tombol masuk, kita sentuh. Nah, tampilannya seperti ini. Ini kita langsung menuju ke sini, kelola NIB ya, langsung disentuh mawon. Kemudian di paling atas ada permohonan baru. Nah, ini sentuh juga.
Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, yang pertama kali adalah ini tetap jenis usaha nggih, jenis usaha tidak bisa diubah. Kemudian bidang usaha. Nah, bidang usaha ini kita sesuaikan dulu dengan usaha yang kita jalankan sekarang ini. Nah, yang berhak mendapatkan atau bisa mengambil gas 3 kilo di pangkalan itu yang sudah tertera di MAP tadi nggih. Kita coba cek. Nah, jenis usahanya KPLI-nya itu adalah atau sesuaikan KPLI-nya nggih 56104. Nah, KPL-nya ini kita ingat-ingat, kita catat nggih 56104. Nah, kita kembali ke OSS. Bidang usahanya kita pilih sesuai tadi 56104. Nah, setelah itu muncul paling atas penyedia makanan keliling atau tempat tidak tepat tetap gitu nggih. Nah, ini. Nah, kita pilih yang ini, kita sentuh aja. Nah, setelah disentuh ruang lingkup ini tidak usah diubah-ubah, langsung klik lanjutkan saja. Yang tombol di bawah ini nggih, langsung dilanjutkan. Nah, luas lahannya berapa? Kalau ini kan istilahnya tidak menetap nih, jadi nggak punya lahan. Jadi jenengan bisa isi misalkan 1 atau 2 meter persegi gitu nih. 2 meter persegi kita pilih itu aja, 2 meter persegi. Modal usaha berapa? Modal usaha sesuai modal usaha pertama panjenengan buka, misalkan kelilingan warung bakso nih, bakso kelilingan itu bakso ojek atau bakso pentol atau apalah itu yang kelilingan, misalkan modalnya nggak sampai tuh 2 juta nggak sampai. Nah, kita bisa tulis 1.500.000. Nah, kemudian selesai. Nah, setelah itu kita cek validasi resiko. Ini langsung lanjut aja prosesnya. Apakah itu sudah berjalan? Nah, ini kita bisa sentuh iya, sudah. Mulai berjalan sejak kapan? Nah, ini pilih aja. Bisa dinaikkan atas turunkan nggih. Misalkan sejak tahun 2015. Nah, bulan Februari. Oke. Nah, oke saja. Apakah ini sudah memiliki NPWP? Tidak nggih. Kemudian nama usahanya adalah Batagor, seperti itu nggih. Misalkan seperti ini. Nah, kita dari susah juga kita sentuh aja langsung. Kita sentuh atau ini ya, bagian ini kita sentuh. Nah, kabupaten kota Klaten. Nah, ini kita pilih. Nah, kemudian jumlah tenaga berapa? Karena sendirian ya cuma tenaganya 1 yang pemilik usahanya itu. Kemudian langsung klik lanjut. Sentuh lanjut ini nggih. Nah, setelah itu apakah alamat sama dengan kata di KTP pelaku usaha, alamat usahanya apakah sama? Ini sentuh saja ya, karena kelilingan. Kemudian kode pos, ini kode pos rumahnya ya, kode pos rumah itu kan. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa langsung selesai ya. Nah, ini kemudian untuk alamat ini adalah ada pilihan lokasi. Jadi lokasi ini adalah lokasi usaha panjenengan. Nah, ini langsung saja disentuh atur nggih. Ini jangan lupa disentuh. Kemudian atur. Saat aplikasi digunakan ini nggih, kalau pertama kali seperti ini. Nah, ini bisa menyesuaikan istilahnya lokasi panjenengan nggih. Jadi ini bisa di zoom in, zoom out gitu, kira-kira rumah jenengan itu di daerah mana. Nah, kalau ini Sengon ini kan udah di sini usahanya. Jadi tinggal dipilih lebih tepatnya di mana. Oh, misalkan rumah saya di pojokan sini, dekat ini. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa dipilih-pilih aja nggih. Nah, kalau sudah nanti langsung sentuh aja oke. Nah, koordinat telah dipilih. Nah, apakah di sini ada tulisannya apakah akan melakukan pembangunan gedung? Tentu tidak, karena perdagangan sudah berjalan, tidak melakukan pembangunan gedung. Kemudian langsung aja klik lanjut. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa menambahkan produk nggih atau jasanya.
Nah ini jasa bisa disentuh tambah. Kemudian ini kapasitas per tahun. Jadi misalkan kita pakainya omset mawon nggih. Jadi omset ini kan jenis produk jasanya kita pilih dulu lainnya. Terus ini kita tulis saja di sini Batagor nggih. Kalau ini kan satuan kapasitasnya bisa kita cek dulu. Nah, kita bisa cek. Ini ada US, ada RP. Nah, kapasitas per tahun ini kita bisa tulis saja omsetnya, bukan untungnya ya, omsetnya saja. Bisa ditulis dengan 30 juta. Nah, seperti itu. Ini dengan asumsi omset per hari 100.000. Nah, kemudian di sini jangan lupa ditulis apakah bahan atau proses produksinya halal. Nah, ini kita harus pilih halal. Nah, kita pilih ya. Kita pilih ya. Apakah sudah memiliki sertifikat halal? Nah, ini tinggal panjenengan sentuh aja. Kalau sudah nggak sentuh-sentuh. Kalau udah ada nanti dimasukkan nomornya. Kalau belum ada nggak belum ada gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu langsung aja klik lanjut. Ini lanjut. Nah, ini sudah sampai tahap yang terakhir. Jadi produknya kita udah bisa, Batagor produknya nggih. Kemudian kapasitas per tahunnya itu ada 30 juta per tahun, artinya satu hari omsetnya itu 100.000. Begitu nggih. Nah, kemudian kita sentuh lanjut. Udah sampai proses seperti ini ya Bapak Ibu, belum diajukan, artinya Bapak Ibu sudah menginputkan sesuai dengan yang diperlukan. Kemudian kita langsung sentuh sini aja di area ini nggih, sentuh mawon. Kemudian langsung kita sentuh kelola. Bagian ini nggih, kelola. Kemudian di sini ada perubahan data usaha atau proses NIP. Nah, ini panjenengan bisa proses penerbitan NIP. Bapak Ibu setelah muncul yang seperti ini, Bapak Ibu langsung bisa centang dulu di bagian ini nggih, dicentang dulu. Nah, setelah itu adalah disimpan. Nah, setelah seperti ini pendaftaran NIP, ini draftnya dulu dicek dahulu. Kalau sudah yakin semua, ini langsung diterbitkan perizinan berusaha. Betul nggih, contoh ini. Ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung jaringan dan servernya. Nah, setelah itu ini sudah terbit NIP nggih Bapak Ibu, langsung disentuh oke aja. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu bisa langsung mendownload NIP-nya untuk syaratnya nggih, langsung unduh NIP. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu langsung bisa sentuh lagi unduh. Nah, diunduh lagi. Disentuh unduh ya Bapak Ibu. Nah, ini berkasnya sudah terunduh. Nah, misalkan kita mau membuka, langsung buka aja. Nah, kita bukanya mau di mana? Nah, itu bisa banyak terserah nih Bapak Ibu mau buka pakai apa. Kalau ini pakai drive aja. Nah, NIP-nya sudah terbit nih Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa melanjutkan ke tadi pendaftaran tadi nggih. Nah, ini kita kembalikan dulu. Nah, Bapak Ibu misalkan pengen mengirim NIP ini juga bisa unduh NIP, kemudian disentuh yang ini nggih. Nah, ini untuk mengirim lewat WA. Nah, ini kita bisa. Nah, ini ada NIP-nya, bisa dicari NIP-nya mau dikirim kemana gitu ya. Tinggal dicari aja. Misalkan mau ke WhatsApp ya nanti tinggal sentuh logo WhatsApp-nya gitu. Nah, setelah ini selesai Bapak Ibu tinggal diupload seperti biasa nggih, seperti update data di SKU kemarin begitu. Sekian, terima kasih.